Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya di kolom quizzes ya. Sebentar, saya sign out dulu dari quizzes. Oke, sekarang quizzes. Nah, ini dia quizzes. Bapak Ibu pernah dengar aplikasi ini atau program ini, quizzes? Dia kalau misalnya sebelumnya pernah dengar Kahoot, pernah tahu, pernah dengar tentang Kahoot? Nah, quizzes ini mirip ya dengan Kahoot. Jadi fungsinya sama, fungsinya untuk membuat kuis online. Jadi kuis apa ya namanya yang ada evaluasinya, terus ada interaktif gitu ya, ada musik lucu-lucu gitu. Nah ini cocok nih quizzes atau Kahoot. Jadi tadi kan saya kepikiran apa mau kasih materi Kahoot juga, tapi nanti jadinya jadi jadi sama gitu. Jadi mungkin kalau Kahoot Bapak Ibu bisa silakan misalnya cari tahu sendiri, atau kalau yang udah tahu, nah ini quizzes jadi alternatifnya Kahoot. Tuh. Jadi dia sebenarnya fungsinya adalah quiz online atau live quiz. Jadi kalau misalnya situasinya seperti ini webinar, nah ini bisa kita jadikan live quiz gitu ya, live quiz, atau kita bisa jadikan homework tapi dikerjakannya online gitu ya, memakai aplikasi quizzes. Nah, ini halaman pertamanya quizzes. Jadi quizzes ini tulisannya quiz terus dia pakai quiz pakai Z ya, terus belakangnya IZZ gitu, Z-nya 2, quizzes.com. Oke. Jadi itu alamatnya ya, alamat webnya quizzes.com. Nah, tampilannya kayak gini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi sangat colorful. Kayaknya kalau anak-anak ini mereka akan senang ya, cocok ya untuk anak-anak. Mahasiswa aja suka gitu. Mahasiswa saya tuh semangat banget kalau quizzes atau nggak Kahoot. Karena dia ada kompetisinya Bapak Ibu, ada competitionnya, ada ranking nanti. Siapa yang bisa yang ranking teratas itu akan dapat poin gitu ya. Jadi semua peserta yang ikut dia akan dapat poin. Jadi apa sih namanya pengen yang teratas terus gitu. Terus nanti dia kalau sudah selesai nanti dia ada dapat badge atau kayak badge atau lambang kalau dia ranking 1 lah gitu. Jadi lucu nih kalau buat anak-anak kecil ya. Oke, ini tampilannya, cara sign up-nya gimana. Jadi ini kalau kita sebagai pengajar, kita mau bikin kuis, itu kita tetap harus punya akunnya dulu ya. Jadi sama seperti Mentimeter tadi. Nah, ini di pojok kanan itu ada sign up. Kita bisa klik sign up untuk buat akun. Oke, nah ini dia. Nah, lagi-lagi dia terkoneksi dengan akun Google. Jadi Bapak Ibu nggak usah capek-capek lagi typing gitu ya, typing email, typing password. Jadi langsung aja misalnya sign up with Google, sama seperti Mentimeter tadi. Nah, misalnya gitu. Oke, langsung tinggal dipilih aja ya. Dan saya ingatkan lagi, kalau misalnya Bapak Ibu pilih sign up with Google atau sign up with email, email yang didaftarkan itu dicek, dibuka ya emailnya, jangan lupa buka spam juga untuk mengecek email konfirmasi, gitu. Konfirmasi dari aplikasinya. Kalau benar Bapak Ibu mendaftar dengan menggunakan email itu. Kalau tidak diklik konfirmasinya, nanti takutnya nggak bisa login ya. Oke, karena saya udah punya akunnya, jadi saya tinggal login aja. Login with Gmail. Oke. Ya. Nah, setelah login, ini adalah halaman pertama ya. Halaman pertama dari dari quizzes. Oke. Ini halaman pertama dari quizzes.
Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat, sebenarnya bisa lihat kuis-kuis yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi Quizzes ini karena dia online, jadi dia punya repository ya, punya apa sih? Punya archive, punya arsip yang memuat kuis-kuis yang sudah dibuat sebelumnya berdasarkan mata pelajaran atau courses ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ada misalnya courses mathematics ya, mathematics, dia bikin contoh-contohnya ini apa nih? Volume of cylinders, proportion word problem, area trapezoid gitu-gitu ya, banyak. Jadi bisa lihat kuis-kuis yang sudah dibuat oleh guru-guru yang lain sebelumnya. Atau ini yang bahasa Inggris ya, English and Language Arts, itu ada signal words, organization text structure, author's purpose, text structure gitu ya. Jadi kalau nggak mau bikin sendiri, mau pakai yang punya orang juga boleh gitu. Jadi biasanya dia open, kalau yang ada di halaman pertama itu bisa open, bisa diakses oleh siapa aja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau bikin sendiri, saya nggak mau, pengen khusus bikin punya saya sendiri. Oke, boleh banget. Maaf ya Bapak Ibu, saya di rumah sekarang jadi ada suara-suara tukang dagang, tukang tape uli, ya jadi ya maklum aja. Oke, so kalau mau buat sendiri kuisnya, nah di pojok kiri ini ya, pojok kiri itu ada create. Nah, bisa diklik create. Oke, yes. Nah ini dia. Oke, create. Pertama, itu Bapak Ibu akan diminta untuk menamakan kuisnya. Biasanya saya akan kasih nama materi. Jadi saya akan tuliskan materi yang saya sedang saya ajar dan ingin saya buat kuisnya, gitu ya. Nah, jadi bisa misalnya materinya kalau di bahasa Inggris misalnya tenses gitu ya, present tense atau present participle tense, is it true ya, atau past tense gitu. Jadi bukan nama mata kuliah atau nama courses atau nama mata pelajarannya ya, tapi menurut saya lebih cocok untuk diisi sama nama materi gitu. Oke, karena ini kita buat praktek ya, saya materinya sekarang misalnya optimizing online learning ya. Oke. Terus, nah kenapa alasannya Bapak Ibu menurut saya jangan menuliskan nama courses atau nama mata pelajaran, karena di nomor 2 itu sudah ada pilihan untuk subjeknya gitu ya. Jadi di atas nggak perlu lagi ditulis subjek atau nama mata pelajaran atau nama mata kuliah gitu. Tapi di bawah bisa dipilih. Saya sih biasanya milihnya English ya. Tapi kalau sekarang mungkin education, ada nggak education? Ini professional development aja. Oke. Tapi ini mungkin misalnya Mbak ini nggak ada yang cocok nih dengan mata courses saya gitu. Misalnya kayak saya mengajar critical discourse analysis, di sini nggak ada nih relevan subjek critical discourse analysis. Oke, don't bother ya, jangan pusing, kita pilih aja English gitu, pokoknya yang relevan. Oke. Atau social studies gitu. Nah, oke, sudah pilih, sudah dikasih judul, ya. Nah, judulnya ini bisa kita lihat di sini nih, di sebelah kanan. Kalau misalnya kita mau ganti, kayaknya nggak cocok nih, ini mau ganti Nah, itu bisa nih yang lambangnya pensil, ya. Nah, bisa diklik, terus balik lagi ke halaman yang tadi, yang di awal. Oke. Bentar, ada pertanyaan kah di chat? Dari sini chatnya nyala. Oke, ya, lanjut. Nah, di tengah, di posisi tengah ini adalah fitur-fiturnya, atau fitur-fitur pilihan-pilihan jenis soal yang Bapak Ibu bisa pakai untuk membuat kuis di Quizzes.com. Jadi ada yang bentuknya multiple choice, ada yang bentuknya checkbox, ya, fill in the blank, atau jawaban singkat, atau polling, bisa juga ya, polling pakai Quizzes seperti tadi kita di Mentimeter,
tapi dia cuma polling aja, yang nggak bisa word count. Atau bisa open-ended. Open-ended ini esai, ya esai, tapi esainya nggak esai panjang, esai singkat. Paling banyak 100 kata ya, kalau nggak salah. 100 atau 200 kata lah gitu. Nah, jadi ini tipe-tipenya ya, Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan misalnya, Mbak, bisa nggak kalau misalnya saya dalam satu kuis, saya mau bikin beberapa jenis pertanyaan. Misalnya saya mau nomor 1, nomor 2 multiple choice. Nomor 3 saya pengen fill in the blank. Oh, bisa banget. Nah, kayak gini caranya Bapak Ibu. Kita yang pertama dulu ya. Pertama misalnya saya mau multiple choice, ya. Oke, multiple choice. Nah, pertanyaannya bentuknya akan seperti ini, Bapak Ibu. Halaman kerja Bapak Ibu ya di quizzes.com itu bentuknya kayak gini. Di sebelah kanan, ya saya jelasin dulu. Sebelah kanan ini adalah tampilannya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini tampilannya tuh kayak handphone ya. Kayak handphone, kayak tablet, tapi bukan tampilan komputer. Nah, memang iya, benar. Jadi, tampilan ini yang ada di sebelah kanan adalah yang nanti akan dilihat oleh peserta didik Bapak Ibu yang akan ikut kuisnya. Gitu, jadi tampilannya akan seperti ini bentuknya. Oke, fun kan? Fun banget kan? Ini ada warna-warnanya, gitu kan? Beda-beda, pilihannya juga beda-beda. Oke, jadi ini nanti akan peserta didik Bapak Ibu lihat di layar handphonenya, karena si quizzes ini bisa juga diakses dari handphone. Untuk ikut kuisnya itu bisa diakses dari handphone. Jadi tampilannya kurang lebih akan seperti ini, yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah halaman kerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu menuliskan pertanyaannya di sini dan pilihan jawabannya juga di sini. Misalnya saya pertanyaannya kayak gini deh. Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk kuis online? Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya, aplikasi apa yang bisa digunakan untuk kuis online? Nah, Bapak Ibu bisa entry jawabannya nih, bisa langsung klik answer option 1. Misalnya quizzes.com. Oke, pilihan A. Yang A, quizzes.com. Yang B, nah Bapak Ibu nggak usah nulis A titik quizzes, B titik, nggak usah ya. Jadi dia langsung aja gitu. Kita langsung aja, nggak usah tulis A, B, C-nya. Misalnya option A, misalnya apa ya? MS PowerPoint, ya. Misalnya ini MS Excel, misalnya ini Canva. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, Miss saya nggak mau jawabannya, pilihan jawabannya ada 4, saya mau ada 3 aja. Oke, bisa Bapak Ibu. Nah, ini ada opsi delete ya, delete option. Nah, ini bisa di delete salah satu. Misalnya saya mau delete MS Excel. Nah, oke, ada notifikasi. Apakah mau delete option ini? Ya, jawabnya. Oke. Nah, kayak gini nanti tampilannya nih yang di sebelah kanan ya. Nanti peserta didik Bapak Ibu akan melihatnya seperti ini, seperti yang di sebelah kanan. Oke. Terus tadi kan kita delete ya, mengurangi opsi jawaban. Kalau sekarang gimana kalau kita mau nambah? Nah, di bawah nih ada nih tulisannya add option. Nah, kita tambah. Misalnya kita tulis tadi MS Excel. Oke. Nah, udah jadi nih ya Bapak Ibu, udah setengah jadi. Tapi ada yang kurang nih. Kalau di Bapak Ibu kan mau kasih kuis, ini kan kuis online. Biasanya kan kalau kuis manual kan anak-anak Bapak Ibu kasih nih pertanyaan ke peserta didik, terus peserta didik jawab, terus nanti Bapak Ibu buka lagi hasil jawabannya, terus koreksi gitu kan, kasih nilai. Oke, itu yang manual ya Bapak Ibu. Tapi kan ini kan kuisnya kan kuis online, jadi harusnya lebih gampang dong. Nah iya benar lebih gampang, Bapak Ibu nggak usah lagi koreksi. Nah, itu menurut saya it's such a blessing gitu. Jadi nggak usah lagi koreksi karena koreksinya sudah otomatis ya. Oke, kalau untuk pertanyaan multiple choices itu bisa otomatis. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memberikan jawaban yang benar. Jadi tinggal pakai mesin aja otomatis. Si siswa ini peserta didik ini menjawabnya benar atau enggak gitu. Nah, jawabannya yang benar kan
Di sini quizzes ya, quizzes.com. Kita tinggal tandai aja nih tanda checklistnya sampai berubah dia jadi warna hijau. Gitu. Oke, terus di bawahnya Bapak Ibu lihat ada lambang jam. Lambang jam, terus ada tulisan 30 seconds atau 30 detik. Ya, ini adalah waktu pengerjaan satu soal. Oke, default-nya atau yang umum dia tersetting sendiri otomatis dari quizzes itu adalah 30 detik. Jadi satu soal 30 detik waktunya siswa mengerjakan. Jadi itu tantangannya quizzes juga ya. Jadi kita bisa set waktu berapa lama siswa bisa mengerjakan, peserta didik kita bisa mengerjakan. Kalau saya biasanya kalau saya mau nantang mahasiswa saya set yang 20 detik gitu. Jadi biar mereka deg-degan, waduh gimana nih 20 detik kan. Nah, itu lucu tuh, seru tuh gitu. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu pengen kasihan gitu bacanya teksnya panjang atau soalnya agak susah, boleh di-set. Misalnya set 60 detik gitu ya. Atau paling lama bisa juga paling lama 15 menit gitu. Soal itu akan aktif. Kalau misalnya lewat dari waktu yang Bapak Ibu set, nanti dia akan pindah sendiri ke soal berikutnya. Gitu. Tapi kalau ini kan mudah ya soalnya, jadi saya setnya 30 detik aja. Oke, ini udah jadi, tampilannya akan seperti ini yang di sebelah kanan. Oke. Sorry, ada pertanyaan dari Mbak Enggar. Halo Enggar ini teman saya ya, teman kuliah. Oke, untuk relevan subjek bisa pilih lebih dari satu. Oh, yang tadi ya, yang di awal. Enggak sayangnya, jadi relevan subjek hanya satu aja. Oke, sorry. Ya, kalau ini sudah selesai, kita bisa save ya. Kita save. Nah, ini artinya kita sudah membuat question yang pertama. Misalnya kita mau tambah nih, kita mau nambah pertanyaannya, tapi bentuknya beda. Pengennya yang fill in the blank. Ya, nah kita tinggal di bawah ini ada simbol-simbol nih Bapak Ibu yang warna-warni. Kalau Bapak Ibu mendekatkan kursor ke simbol itu, dia akan keluar simbol itu tandanya apa ya? Simbol itu namanya apa? Nah, kalau yang warna ungu ini multiple choice, yang warna biru checkbox, warna kuning fill in the blank, ini hijau ya, hijau checkbox, warna kuning fill in the blank, biru poll, ungu open ended. Misalnya Bapak Ibu pengen pilih yang fill in the blank. Oke, kita klik aja. Nah, kalau seperti ini, artinya pertanyaannya bukan lagi multiple choices seperti nomor 1 tadi, tapi ini udah ganti jadi fill in the blank atau jawaban singkat. Oke, misalnya pertanyaannya, apa ya? Ada yang punya ide apa kira-kira pertanyaannya? Misalnya, aplikasi yang digunakan untuk polling. Apa nama aplikasi yang digunakan untuk polling? Nah, seperti yang di sebelah kanan, ini akan menjadi tampilan di layar peserta didik Bapak Ibu, gitu ya. Nah, dia nanti akan mengetikkan, karena ini fill in the blank, atau jawaban singkat, dia akan mengetikkan jawabannya sendiri. Nah, ini bisa diketik di box ini ya, nanti jawabannya. Tapi nah, kalau tadi kan kalau multiple choices, itu bisa Bapak Ibu langsung memberikan jawaban yang benar, ya kan? Memberikan jawaban yang tepat, jadi nggak usah koreksi lagi. Nah, sayangnya kalau fill in the blank sama yang short essay tadi, Bapak Ibu tetap harus mengecek, ya. Tetap harus mengecek ya. Tapi itu maksudnya itu ada kekurangannya seperti itu. Jadi tetap harus mengecek. Tapi kalau yang fill in the blank, Bapak Ibu bisa kasih jawaban alternatif atau jawaban, misalnya jawaban yang benarnya itu apa, gitu ya. Dan itu bisa dijadikan jawaban alternatif. Nah, jawaban alternatif ini Bapak Ibu bisa modifikasi, misalnya kalau mahasiswa misalnya mengetiknya tidak lengkap atau ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Nah, Bapak Ibu bisa add alternatif nanti di sini, menambahkan alternatif jawabannya. Misalnya, tadi kan jawaban yang benar dari pertanyaan ini adalah Mentimeter ya. Tapi gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang ketik
mentimeter.com. Nah, masih bisa benar. Makanya kita menambahkan jawaban alternatif. Jadi yang jawab Mentimeter, yang jawab mentimeter.com itu sama-sama benar. Atau misalnya Mentimeter tapi M-nya besar, ya, Mentimeter, M-nya besar yang di awal. Nah, itu juga benar. Atau misalnya capital semua, Mentimeter, gitu ya, bisa juga. Oke, jadi ini ada pilihan jawaban. Nah, kenapa tadi saya tetap bilang kalau open-ended question sama fill in the blank question itu Bapak Ibu tetap harus ngecek, karena bisa aja ada jawaban mahasiswa yang benar, tapi mungkin dia typo sedikit, atau tidak sama persis dengan apa yang Bapak Ibu tuliskan di jawaban alternatif. Gitu. Nah, makanya harus tetap dicek. Waktunya bisa berapa lama? Nah, kalau essay, short essay, atau fill in the blank biasanya agak lebih banyak ya waktunya. Kita bisa set misalnya 60 detik. Gitu. Oke? Oops. Save. Oh, answer. Oke, ini ada dia tetap minta answer yang benar ya. Mentimeter. Oke. Save. Ya. Oke, itu deh. Kita udah jadi nih 2 question. Sejauh ini ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kak, ada beberapa pertanyaan di chat room. Oh, oke. Saya nggak bisa buka chat nih. Kenapa ya? Bacain ya yang pertama. Oke, boleh. Dari Pak Wayan, saya kira fill in the blank tadi semacam paragraf yang dengan beberapa blanks yang perlu diisi, bukan begitu ya? I see. Oh, tipe soal kayak gitu ya? Bukan, Pak Wayan. Bisa juga sih, bisa. Jadi, bentar. Misalnya ada blank gitu, terus lanjut lagi kalimatnya gitu ya. Kayaknya kalau fill in the blank di sini nggak bisa deh. Gitu. Jadi dia jawaban singkat gitu lah, pertanyaan untuk jawaban, ya, pertanyaan untuk jawaban singkat. Ini jawabannya singkat. Jadi bukan fill in the blank yang misalnya ini ya kosong gitu ya. Jadi kayak grammar gitu, kayak soal-soal grammar gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi dia kosongnya di tengah gitu kan maksudnya ya, blanknya di tengah ya. Nanti dilanjut lagi dengan kalimat lagi. Kayaknya ini nggak bisa. Oke. Gitu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka Nur Cahyani, kalau kita sudah punya soal multiple choice di Microsoft Word, bisa tidak langsung copy paste untuk soal di quizzes? Oh, oke. Copy paste ya, memang maksudnya kalau copy paste bisa, tapi kita tetap harus buka question-nya di quizzes. Gitu. Misalnya kita buka question baru di quizzes seperti ini multiple choice. Nah, kita tinggal copy paste aja question-nya apa, jawabannya apa gitu. Terus tinggal di save. Itu. Jadi kalau itu kan pertanyaannya copy paste ya. Jadi kita buka Microsoft Word-nya dulu, soalnya kita buka quizzes-nya dulu sendiri, terus di copy, di paste ke quizzes, copy paste ke quizzes gitu ya. Nah itu bisa. Yang nggak bisa adalah import. Jadi kan ada kayak Google Form itu kan dia ada fasilitas import ya. Jadi ada misalnya, ini ada di import. Kalau dari MS Word, itu dia nggak bisa import. Tapi kalau dari spreadsheet, itu bisa. Jadi kalau import itu dia automatic gitu ya. Jadi kita udah buat nih di spreadsheet, Google Spreadsheet, kita udah buat kuisnya, terus kita mau langsung masukin ke quizzes tanpa kita harus copy paste lagi. Nah, itu bisa. Tapi hanya dari spreadsheet aja, nggak bisa hanya dari spreadsheet. Spreadsheet itu yang seperti Excel ya, Bapak Ibu, yang extension belakangnya itu XLSX atau XLS. Nah, itu. Yang bisa drag and drop ke sini. Gitu. Tapi kalau dalam Word itu harus setengah manual jadinya. Jadi harus dibuka dulu Word-nya, dibuka dulu quizzes-nya, baru copy dari Word, paste ke quizzes, copy dari Word, paste ke quizzes. Gitu. Pertanyaan ketiga dari Mbak Elita.
Ya, halo Mbak Liz, Elita. Liz, kemarin saya coba set soal pilihan ganda 20 detik. Hah? Terus pas coba main sendiri, setelah waktunya habis 20 detik, soal tidak berganti ke yang lain, tapi dia terus menunggu sampai diisi. Itu kenapa ya? Apa setting Oh, waktu itu nantinya hanya berpengaruh ke accuracy? enggak sih Mbak, harusnya memang dia berpindah ya. Jadi diisi atau enggak diisi, dia berpindah ke soal selanjutnya. Mungkin yang soal yang Mbak Elita buat itu sudah yang terakhir ya, yang enggak diisi. Kalau dia terakhir, itu biasanya dia akan nunggu dulu sampai semua apa ya namanya, semua soalnya tuh selesai gitu. Baru nanti dia uh, N gitu kan, ada tulisan N gitu. Tapi harusnya sih enggak ya, kalau waktunya sudah habis, misalnya ini soal nomor 1 sudah habis lebih dari 30 detik, kita belum jawab gitu. Itu nanti dia akan langsung pindah ke soal berikutnya. Tapi kalau misalnya kita belum 30 detik tapi kita sudah jawab, walaupun itu misalnya jawabannya salah, itu langsung pindah ke soal berikutnya. Jadi nggak usah nunggu 30 detik dulu gitu. Kalau saya sih gitu. Jadi kayaknya sih harusnya dia bisa langsung pindah kalau udah lewat dari waktunya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Gimana? Oke. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa misalnya terus Maaf menambah Kak, soal. sorry Kenapa? interupsi. Ya, maaf. Ada satu pertanyaan lagi dari Tante Edeh. Cie, Tampilan Tante. kuisnya bisa diacak nggak? Bisa, bisa Bu, bisa. Nanti saya akan kasih tahu nanti di ini kita end dulu. Jadi kalau mau diacak pilihannya itu kita done dulu ya. Di sini kita done. Jadi kan ini kita udah bikin nih, udah di save semua 2 soal. Nah kita done. Nanti ada pilihannya lagi, ada opsi-opsi baru lagi. Gitu. Oke. Terus lanjut ke bawah. Oke. Nah, ya. Oke, setahu saya quizzes ini itu bisa banyak ya pertanyaannya. Jadi kan ini kita cuma 2. Saya pernah paling banyak itu 50 soal. Itu pengalaman saya ya, yang pernah saya buat itu 50 soal di quizzes. Waktu itu mata kuliah drama. Ada Bu Eka nih dosen drama juga. Iya memang ini quiz drama juga itu kan banyak gitu ya materinya. Jadi bisa hampir 50 soal itu masuk ke quizzes. Tuh bentuknya bisa macam-macam, bisa pilihan ganda, bisa fill in the blank. Jadi itu saya kombinasi. Biasanya kalau yang esai itu saya taruh di akhir-akhir gitu. Oke, jadi 50 itu bisa soalnya, atau misalnya kalau Bapak Ibu mau lebih dari itu, saya belum tahu pasti, mungkin nanti saya bisa konfirmasi lagi, bisa atau tidak kalau misalnya buat 100 soal gitu ya, bisa atau enggak dari quizzes. Oke. Oke, so kalau itu udah selesai, ini quiz kita sudah selesai, kita klik done ya di pojok apa nih kanan itu ada tulisan done. Nah ini dia. Kita bisa menambahkan foto ya. Misalnya kita mau tambahin foto untuk kuisnya. Jadi di halaman depan nanti akan ada foto, akan ada gambar, nggak cuma foto ya, gambar apa aja itu bisa. Nah ini bentuknya masuk ke ini masuk ke folder kita, folder folder apa namanya, folder komputer ya. Jadi kita tinggal pilih location-nya di mana, baru kita masukkan ke sini, ke gambar. Atau bisa juga di drag and drop ya, drag and drop juga bisa. Kalau misalnya gambarnya ada di internet, nah Bapak Ibu bisa copy paste link-nya di sini nih, nanti dia akan muncul. Tapi biasanya sih saya selalu nggak berhasil ya kalau copy paste link. Jadi harus di-download dulu gambarnya baru dimasukkan. Terus bahasa. Nah, ini sih sebenarnya cuma buat archive-nya si Quizzes aja ya. Jadi repositorinya Quizzes gitu. Bahasa, pilihan bahasa yang digunakan di quiz tadi kan kita pakai bahasa Indonesia. Jadi kita bisa pilih ini bahasa Indonesia. Oh, ini ada Indonesian. Oke, grades. Nah, grades atau kelas ya Bapak Ibu. Ini lucu sih, grades atau kelas.
Tapi ini sayang karena quizzes ini buatan Amerika, jadi grades-nya dia ngikutin grades-nya anak-anak Amerika ya. Tapi ini sama sih kayak kita kan ada kelas 1, kelas 2, gitu kan, sampai kelas 12. Misalnya karena ini kan kelas professional development, jadi saya pilihnya professional development. Terus bisa visible nggak ke orang-orang? Nah, ini kalau Bapak Ibu setnya visible to everyone, nanti kuisnya Bapak Ibu bisa masuk ke front page, kayak yang tadi ya. Kan front page yang tadi saya bilang kalau nggak mau bikin kuisnya, tapi mau pakai kuis yang udah dibuat sama orang, nah itu artinya orang tersebut set kuisnya itu public, gitu ya. Jadi bisa kelihatan sama semuanya. Kita save. Oke. Oke, good. Nah, ini dia. Setelah kita save, kita tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke. Nah, sini ada pilihan nih. Ada mau play live atau mau assign homework. Oke. Oh, tadi yang random ya. Yang random harusnya... Oh, oke, nanti ada ya. Nah, kalau misalnya kita mau play live ya, jadi Bapak Ibu berhadapan-hadapan dengan peserta didiknya, misalnya dalam sesi webinar seperti ini, itu kita bisa klik ini play live. Nah, ini akan ada pilihannya ya. Kalau misalnya langsung aja mau main, nggak usah ubah apa-apa lagi, bisa klik continue. Tapi kalau misalnya mau mengubah, itu bisa klik bisa scroll down ke bawah. Nah, ini ada pilihan-pilihan ini. Berapa banyak siswa bisa main kuisnya? Kalau saya biasanya saya klik 1. Jadi 1 orang sekali aja. Kalau enggak, dia bisa ikut berkali-kali, dia bisa tahu jawaban yang benar dong. Ya, jadi sekali aja. Lalu di sini bisa pakai nama yang lucu-lucu nggak gitu. Nah, ini kan masih mati ya. Atau kalau misalnya mau bisa diaktifkan. Tapi kalau saya biasanya tidak ya, namanya ya nama aslinya dia, nggak usah pakai alias gitu ya. Oke, nah show answers in game. Jadi kalau setelah mahasiswa menjawab, itu kalau pertanyaan yang multiple choices, itu Bapak Ibu bisa langsung memberikan jawaban yang benar. Gitu. Jadi dia bisa langsung tahu jawabannya salah apa benar. Gitu. Nah, jadi ini bisa di-on. Atau mau misalnya semua jawaban yang benar itu ditampilkan di akhir aja. Nah, itu bisa juga nih yang bawahnya. Show answers post game. Kalau saya biasanya langsung aja ditampilkan jawaban yang benar setelah dia menjawab. Jadi yang post game saya off. Oke. Nah, selanjutnya ini ada gameplay setting. Nah, ini power ups. Ini yang tadi saya bilang ada badge lucu-lucu itu ya, buat mahasiswa biar semangat berkompetisi. Kalau misalnya dia rankingnya teratas, dia akan dapat stiker badge yang lucu-lucu. Nah, ini yang power ups nih, Bang. Terus timer, ada countdown-nya nggak? Countdown-nya mau ditunjukin atau tidak? Itu saya pilih iya. Leaderboard ini untuk kompetisi, jadi siapa yang jawabannya paling benar, paling cepat, itu dia akan menempati ranking teratas. Nah, ini tadi pertanyaannya Ibu Ede ya. Bisa nggak pertanyaannya diacak atau shuffle? Jawabannya bisa, Bu. Jadi adanya di opsi setelah Ibu dan gitu ya. Ibu selesai buat kuisnya. Nah, ini mau assign a homework atau play live, ini bisa di shuffle question. Oke, jadi nanti question yang tampil di layar handphone peserta didik Bapak Ibu tuh diacak gitu. Yang Bapak Ibu buat nomor 1 bisa jadi yang nomor 2 muncul duluan atau yang nomor 3 muncul duluan gitu ya. Oke. Nah, bisa juga selain pertanyaannya diacak, jawabannya diacak. Jadi kalau tadi jawaban pilihan ganda, itu kan kita udah ketik tuh yang pertama apa, yang kedua apa gitu ya. Nah, ini bisa juga jawabannya diacak gitu. Makanya tadi saya bilang, Bapak Ibu nggak perlu nulis A titik apa gitu, B titik apa. Jadi langsung aja pilihan jawabannya, karena ada opsi untuk mengacak jawabannya itu gitu. Jadi kan kalau kita ketik A, B, C, nanti jadinya jadi berantakan kalau kita pilih shuffle answer option, ya. Redemption. Jadi kalau mahasiswa salah menjawab 1 kali gitu ya, dia bisa jawab lagi nggak gitu sampai dia benar. Kalau saya sih biasanya saya off gitu ya, saya nggak saya on settingnya karena ya udah sekali aja lah ya, kesempatannya hanya sekali aja.
Terus bisa show memes juga Bapak Ibu yang lucu-lucu gitu bisa juga. Kalau udah semua, nah kita bisa klik continue. Oke, ya ini dia. Kalau live view, Bapak Ibu langsung bisa kasih ini, halaman ini ke layar webinar Bapak Ibu ya. Atau kalau di kelas, kalau nanti ya semoga ya secepatnya kita sudah bisa beraktivitas kembali di kelas, di sekolah, di kampus. Nah ini layar ini yang bisa Bapak Ibu show misalnya dari proyektor atau dari LCD gitu. Jadi nih, masih peserta didik itu dari gadgetnya. Nah, ini jadi salah satu alasan saya tidak melarang, kalau saya ya pribadi, saya tidak melarang gadget di kelas saya. Justru saya encourage mereka, kalau punya gadget coba ditaruh di atas meja. Gitu. Jadi misalnya kalau ada kuis-kuis kayak gini, mereka nggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Baik, itu kalau saya ya. Oke, jadi nih misalnya di gadgetnya masing-masing, coba visit joinmyquiz.com. Ayo, sekarang Bapak Ibu deh, kita sekalian praktek aja dulu. Jadi kan praktek buat, sekarang kita praktek main. joinmyquiz.com. Udah diketik? Join my quiz. Udah diketik? Nah, tampilannya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Kelihatan nggak layar handphone? Nggak kelihatan ya, susah ya. Nah, nanti di sini, di tampilan pertama itu akan ada tulisan enter a game code. Oke? Nah, kita enter nih game code-nya. Yang bawah ya, 607704. Terus kita join game. Oke, wait. 607704. Oh, ini kayaknya ada ini deh. Ada kesalahan. Harus register dulu ya. Nggak usah. Harusnya nggak usah ya. Wait. Nah, ada pilihannya di sini nih Bapak Ibu. Seharusnya. Oke. Oh, oke. Nah, tadi mana? Play live. Oke, kalau di sini ada pilihan tadi, Bapak Ibu harus, oke. Nah, ini entry lagi ya. Join my quiz lagi. Terus entry code-nya 377267. Nah, kalau di sini peserta itu juga harus connect akun Google-nya dia ke Quizzes. Jadi mungkin Bapak Ibu pas pertama itu diminta dulu mereka untuk connect akunnya. Jadi connect akun Google-nya ke Quizzes, gitu ya. Jadi bisa kita dari awal lagi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih mahasiswa atau peserta didik kita punya akun Quizzes. Nah, kalau sudah punya akun Quizzes, nanti tampilan Bapak Ibu akan kayak gini. Kelihatan nggak layar handphone saya? Nah, jadi ada suruh nulis nama. Biasanya saya encourage rekan-rekan mahasiswa tuh untuk tulis nama aslinya mereka, jadi jangan pakai alias. Saya nggak tahu kenapa mahasiswa saya senang banget pakai alias, ya. Ya, jadi kadang ada yang namanya Tresna Ganteng gitu ya. Nah, oke. Jadi saya bingung ini Tresna Ganteng siapa. Jadi nama asli ya, nama lengkap, terutama nama lengkap, ya. Oke. Nah, di bawahnya ini langsung muncul yang sudah masuk ke dalam gamenya. Ini ada Mbak Elita. Halo Mbak Elita, ada saya. Nah, gimana nih Bapak Ibu, saya tunggu yang bisa join. Siapa lagi yang mau join? Biar kita bisa coba. Joinmyquiz.com, terus code-nya 377267. Wah, udah ada Bu Eka juga yang join.
3 orang. Siapa lagi? Waktunya sudah mepet ya. Oke. Siapa lagi yang bisa join? Sudah? Nah, Nurul. Oke. Ya, kalau misalnya, jadi Bapak Ibu kalau main live, itu kan kita bisa ngecek ya, siswa kita ada siapa aja, ada berapa orang, dan apa sudah join semua atau belum. Jadi kita tunggu mereka sampai join dulu, ya, sampai sudah join semua, sudah ready, baru kita bisa start. Oke. Ya, ini nggak apa-apa ya, saya kasih tahu dulu ya, yang 4 orang ini yang udah join, kita bisa start. Nah, dia akan ada countdown-nya kayak gini. Nah, kalau dia main live, Bapak Ibu, yang yang ada di layar itu adalah ranking-nya ya, leaderboard-nya. Nah, ini udah ada yang jawab nih. Mbak Elita, Pak Wayan udah jawab. Nah, leaderboard ini dia akan jalan sesuai dengan jawabannya. Tadi saya jawabnya salah ya, pertanyaan kedua saya jawab salah. Jadi ranking saya jadi turun, gitu loh Bapak Ibu. Nah, Mbak Elita jawabannya benar semua dan dia paling cepat. Jadi rankingnya langsung naik ke atas. Tapi disusul nih, mau disusul sama Nurul gitu. Nah, ini jadi menarik banget kalau Bapak Ibu bisa dengar, ini ada musiknya. Gitu. Nah, ini sudah selesai kuisnya. Nah, ada rankingnya Bapak Ibu, ini tadi saya bilang ada badge-nya lucu-lucu. Nah, ada rankingnya, ranking nomor 1 itu Nurul. Padahal tadi kan nomor 1 Mbak Elita ya. Tapi Nurul karena paling cepat dan paling benar semua. Jadi nomor 1 rankingnya. Gitu deh. Jadi kalau buat siswa-siswa yang masih kecil, anak-anak kecil yang kayaknya seru gitu ya, lucu. Mahasiswa saya aja suka gitu. Mereka kan udah tua-tua ya kalau mahasiswa. Kayak anak-anak lucu nih, kayak gini ya. Oke, nah ini reviewnya. Oke, kita bisa kasih ini ke kelas ya, ditunjukin yang dapat nomor 1 siapa. Kalau misalnya ini kuisnya itu kuis term, terus kita pengen kasih reward, nah ini bisa juga nih dari sini. Saya, ini nomor 1 dapat reward, dapat beng-beng atau apa gitu ya. Oke, terus kita mau download nih resultnya. Kita bisa tadi klik di sebelah kanan, ya nih di sini nih ada download result. Nah ini resultnya dalam bentuk Excel. Oke. Nah, nanti dalam bentuk Excel ya. Ini saya exit dulu. Saya mau kasih tahu kalau misalnya mau assign untuk homework. Nah, kalau buat homework gimana? Kita buka lagi. Jadi ini halaman pertama kita ya. Nah, kita bisa klik di My Library. Di My Library ini isinya adalah kuis-kuis yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini kelas-kelas saya ya, yang udah saya buat. Nah, misalnya saya mau assign homework. Tuh. Saya pilih kuis mana yang mau saya assign buat homework. Nah, terus tadi kan kita play live ya, sekarang kita assign homework. Oke. Nah, ini. Jadi, homework itu bedanya dengan play live. Kalau play live tadi kan Bapak Ibu kita menjalankan pertanyaannya ya. Ada leaderboard, ada kompetisi leaderboard atau competition yang live gitu ya. Kayak tadi kan kita bisa lihat, bisa gerak-gerak jawabannya benar atau enggak, cepat atau enggak gitu kan. Tapi kalau homework itu enggak ada. Karena siswa bisa mengerjakan ini misalnya di rumah dan waktunya itu tidak harus bersamaan gitu. Nah, kita bisa set nih deadline-nya. Misalnya bisa mengerjakan kuis ini sampai besok ya tanggal 24 Juli. Kita bisa set di sini waktunya, mau pilih berapa. Minggu depan juga bisa. Misalnya tanggal 30 ya, tanggal 30 Juli atau 29 Juli. Waktunya sampai kapan? Jam berapa harus harus sudah mengerjakan kuisnya. Misalnya jam 11 pagi ya, 11 AM. Oke. Nah, terus sini ada tuh setting-settingnya kayak yang tadi ya, hampir mirip. Kalau sudah sama semua, kita nggak usah setting-setting lagi.
Nah, ini yang mau saya kasih tahu ya. Terakhir ya sesinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kelas Google Classroom atau MS Team ya, Microsoft Team, ini bisa di-connect Bapak Ibu Quizzes dengan Google Classroom. Saya sering melakukan itu ya. Jadi saya nggak usah double posting gitu. Saya bikin di Quizzes juga, terus saya bikin di Google Classroom juga ya. Capek. Jadi saya pengennya langsung connect gitu. Nah, ini assign to classes, assign to a class. Kita bisa select. Nah, ini langsung connect ke Google Classroom kita. Makanya, kenapa saya suka sign up dengan akun Google, karena saya pakai akun Google itu juga untuk Google Classroom saya. Jadi ketika saya ingin connect ke kelas saya, itu langsung ada. Oke. Nah, jadi saya bisa pilih nih, saya mau kasih ke kelas mana. Ke kelas klasik drama, kelas critical discourse, atau kelas, ini kelas-kelas yang saya punya. Atau lebih dari satu kelas. Misalnya saya mau assign ke semua kelas, itu juga bisa ya. Oke. Dan Bapak Ibu bisa edit nih, misalnya kalau di Google Classroom itu kan ada posting, ada judulnya, terus ada isi postingnya. Nah, ini ada assignment title. Misalnya assignment title saya kasih judul quiz quiz 2 gitu, atau quiz 1. Terus materinya apa? Optimizing online learning gitu. Oke. Terus ini schedule and description. Nah, Bapak Ibu di sini misalnya bisa kasih instruksi. Kerjakan kuis berikut dengan dengan baik, dengan kerjakan kuis berikut dan submit tepat waktu. Kayak instruksi lah ya, kasih instruksi di sini. Nah, baru setelah itu Bapak Ibu next, klik next. Nah, nanti dia akan muncul tuh di kelasnya, di kelas Google Classroom kita, gitu ya, saya ini. Oke, nah ini udah. Nah, kita tinggal assign. Ketika kita assign, nanti dia akan muncul ke kelas Google Classroom kita. Saya mau tunjukkan kelas Google Classroom saya, misalnya ini deh. Nanti setelah di-assign, tampilannya akan seperti ini nih Bapak Ibu. Ya, akan seperti ini tampilannya. Jadi ini saya buat kuis untuk materi, materinya, sex, gender, and identity. Terus saya buat di quizzes. Ini instruksinya, lalu ini kuisnya. Jadi mereka bisa, mahasiswa saya bisa langsung klik linknya ya, link ke quizzes, dan mereka langsung ngisi. Dan hasilnya, kita nggak usah ngoreksi lagi Bapak Ibu. Sudah ada nilainya nih, ini nilai dari quizzes. Nilainya ya beginilah ya, nilainya. Ya, jadi nggak usah, jadi kita langsung otomatis aja, oh nilainya segini. Langsung masuk nanti ke grade book ya, ke grade book nilai-nilai mahasiswa kita. Itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu quizzes. Ada pertanyaan, aduh maaf banget ini saya jadi makan waktu banget ya. Jadi saya semua nih. Mungkin kita masih bisa spare waktu, spend time buat yang Kak, masih ada pertanyaan, tadi udah dibaca ya? Oke. Mbak Elita ya. Klik report. Mbak Bu Hasni ini udah dijawab ya? Bu Hasni ini belum. Untuk scoring perlu kita set per soal, dan untuk skor total apakah nanti bisa dihitung sendiri? Oh, oke. Iya Bu, kalau scoring per soal kita bisa set, tapi biasanya saya langsung total aja Bu semuanya gitu. Atau biasanya sih kalau di quizzes, kalau bentuk pertanyaannya multiple choices, dia udah ada automatic, dia udah membagi sendiri. Misalnya soalnya ada 10 gitu, dan scoringnya berarti satu soal itu misalnya satu soal dia berapa gitu, dia udah setting sendiri sih Bu, jadi nggak usah per soal. Kalau saya sih biasanya gitu. Oke, Bu, terus siapa lagi? Mbak Elita ya.
Kalau dalam bentuk homework hasilnya bisa diunduh kayak Excel nggak? Bisa, tapi kita harus masuk lagi ke quizesnya, ke quizzes yang tadi yang sama kayak live, Mbak. Jadi kalau homework itu hasilnya bisa kayak kita download sama kayak live tadi bentuknya Excel. Tapi kalau udah connect ke Google Classroom, biasanya kan udah masuk ke gradebook-nya Google Classroom gitu. Jadi kita unduhnya bisa dari Google Classroom aja. Oke, Bu Rahayu, nggak apa-apa, bye-bye. Kayak ada perusahaan prodi katanya. Mem Ati, bisa untuk pertanyaan dalam bentuk analisis. Oh iya, open-ended ya, Mem. Bisa, Mem, untuk open-ended question. Esai singkat gitu ya. Bisa sih, tapi kalau esai singkat kita nggak bisa, kalau pertanyaan multiple choices kan udah otomatis dikoreksi sendiri ya sama quizesnya. Tapi kalau yang bentuknya esai, open-ended question itu mau nggak mau kita harus lihat satu-satu lagi sih kita yang koreksi secara manual. Jadi bisa, Mem. Gitu. Oke. Ya.